Ide tentang kecerdasan buatan bukanlah hal baru. Selama berabad-abad, manusia telah membayangkan mesin yang dapat berpikir dan bertindak seperti kita. Mitos kuno menceritakan tentang automaton dan makhluk buatan, yang mencerminkan ketertarikan kita untuk menciptakan kehidupan buatan. Dalam cerita rakyat Yahudi, golem, makhluk yang terbuat dari tanah liat, dapat dihidupkan untuk melakukan tugas. Kisah-kisah awal ini mengungkapkan keinginan yang mendalam untuk memahami dan meniru kecerdasan kita sendiri. Meskipun kisah-kisah ini didasarkan pada sihir, mereka meletakkan dasar bagi pencarian ilmiah tentang kecerdasan buatan. Upaya untuk membangun mesin cerdas telah berkembang seiring dengan pemahaman kita tentang pikiran manusia. Para pemikir awal mengeksplorasi sifat kesadaran dan penalaran, berusaha mengungkap misteri pemikiran manusia. Para filsuf memperdebatkan kemungkinan menciptakan makhluk buatan yang dapat menyaingi kemampuan kognitif kita sendiri. Penemuan komputer pada abad ke-20 menandai titik balik dalam sejarah AI. Bidang kecerdasan buatan secara formal muncul pada pertengahan abad ke-20, ditandai oleh pertemuan ide-ide dari ilmu komputer, matematika, dan psikologi kognitif. Salah satu pelopor bidang baru ini adalah matematikawan dan pemecah kode Inggris, Alan Turing. Turing secara luas dianggap sebagai bapak ilmu komputer teoretis dan kecerdasan buatan. Dalam makalah Money 1950, Computing Machinery and Intelligence, Turing mengusulkan sebuah tes untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat menunjukkan perilaku cerdas yang tidak dapat dibedakan dari perilaku manusia. Tes ini, yang sekarang dikenal sebagai tes Turing, melibatkan seorang evaluator manusia yang terlibat dalam percakapan bahasa alami dengan manusia dan mesin, tanpa mengetahui mana yang mana. Jika evaluator tidak dapat dengan andal membedakan mesin dari manusia, mesin tersebut dikatakan telah lulus ujian. Tes Turing memicu perdebatan sengit dan diskusi filosofis tentang sifat kecerdasan dan kesadaran. Dekade-dekade setelah karya inovatif Turing adalah periode kegembiraan dan optimisme yang intens untuk penelitian AI. Era ini, yang sering disebut sebagai tahun-tahun emas AI, melihat perkembangan program AI pertama yang mampu melakukan tugas-tugas yang sebelumnya membutuhkan kecerdasan manusia. Salah satu pendekatan dominan selama periode ini adalah AI simbolik, yang berfokus pada penyajian pengetahuan dan penalaran menggunakan logika formal dan simbol. Para peneliti mengembangkan sistem pakar, program yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan para ahli manusia dalam domain tertentu. Sistem AI awal ini menunjukkan potensi komputer untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan bahkan bermain game di level tinggi. Salah satu contoh penting adalah program bermain catur Deep Blue yang dikembangkan oleh IBM. Pada tahun 1997, Deep Blue membuat sejarah dengan mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov dalam pertandingan yang sangat dipublikasikan. Terlepas dari antusiasme awal dan hasil awal yang menjanjikan, penelitian AI menghadapi tantangan signifikan pada tahun 1970-an dan 80-an. Periode ini, yang dikenal sebagai musim dingin AI, ditandai dengan penurunan pendanaan dan minat di lapangan, karena para peneliti berjuang untuk mengatasi keterbatasan mendasar dalam kemampuan AI. Salah satu kendala utama adalah sulitnya merepresentasikan pengetahuan dan penalaran akal sehat dengan cara yang dapat dipahami dan digunakan secara efektif oleh komputer. Sistem AI simbolik terbukti rapuh dan tidak fleksibel ketika dihadapkan ambiguitas dan ketidakpastian situasi dunia nyata. Selain itu, daya komputasi dan kapasitas penyimpanan data komputer pada saat itu tidak cukup untuk mendukung pengembangan sistem AI yang lebih canggih. Akibatnya, banyak tujuan ambisius dari para peneliti AI awal tetap sulit dipahami. Bagian 5, kebangkitan pembelajaran mesin dari data menjadi pengetahuan. Pada akhir abad ke-20, sebuah paradigma baru muncul dalam penelitian AI pembelajaran mesin. Tidak seperti AI simbolik, yang mengandalkan aturan pemrograman secara eksplisit ke dalam mesin, pembelajaran mesin memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Pendekatan ini menandai perubahan mendasar dalam AI yang memungkinkan komputer untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu melalui pengalaman.
Algoritma pembelajaran mesin seperti pohon keputusan mesin vektor mendukung dan jaringan Bayesian memungkinkan komputer untuk menganalisis sejumlah besar data dan mengekstrak wawasan yang berarti. Kemampuan baru yang ditemukan untuk belajar dari data merevolusi bidang-bidang seperti pengenalan ucapan, klasifikasi gambar, dan pemrosesan bahasa alami. Ketersediaan kumpulan data yang besar dan meningkatnya kekuatan komputer mendorong kemajuan pesat pembelajaran mesin. Bagian 6, revolusi pembelajaran mendalam membuka kekuatan jaringan saraf tiruan. Di jantung revolusi AI baru-baru ini terletak pembelajaran mendalam, kelas algoritma pembelajaran mesin yang kuat yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Algoritma pembelajaran mendalam yang dikenal sebagai jaringan saraf tiruan terdiri dari lapisan-lapisan node yang saling berhubungan yang memproses dan mengirimkan informasi. Jaringan ini dapat mempelajari pola dan representasi yang kompleks dari sejumlah besar data dengan menyesuaikan kekuatan koneksi antar node. Pembelajaran mendalam telah menyebabkan terobosan di berbagai bidang seperti fisik komputer, pemrosesan bahasa alami, dan terjemahan mesin. Ini telah memungkinkan pengembangan mobil self-driving, asisten virtual, dan sistem pengenalan wajah untuk menyebutkan beberapa contoh. Bagian 7AI di saku kita, asisten cerdas, sistem rekomendasi, dan banyak lagi. Saat ini AI bukan lagi konsep futuristik yang terbatas pada laboratorium penelitian. Ini telah merasuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari dalam banyak hal, seringkali tanpa kita sadari. Dari smartphone di saku kita, hingga algoritma yang mendukung umpan media sosial kita, AI mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Salah satu contoh AI yang paling umum adalah asisten cerdas yang ditemukan di smartphone dan speaker pintar kita. Asisten yang diaktifkan dengan suara ini seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant mengandalkan pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin untuk memahami permintaan kita dan memberikan informasi, memutar musik, melakukan panggilan, dan bahkan mengontrol perangkat rumah pintar kita. Sistem rekomendasi yang didukung oleh algoritma AI telah menjadi bagian integral dari pengalaman online kita. Sistem ini menganalisis perilaku, preferensi, dan interaksi kita di masa lalu untuk menyarankan produk, film, musik, dan bahkan teman. Bagian 8, pedang bermata dua, potensi dan risiko AI. Seperti halnya teknologi yang kuat, AI adalah pedang bermata dua yang menawarkan potensi besar dan risiko yang signifikan. Di satu sisi, AI memiliki potensi untuk mengatasi beberapa tantangan paling mendesak di dunia, dari perubahan iklim dan penyakit hingga kemiskinan dan ketidaksetaraan. Sistem yang didukung AI dapat membantu kita mengembangkan sumber energi terbarukan, menemukan obat dan pengobatan baru, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan menciptakan pengalaman belajar yang dipersonalisasi untuk setiap siswa. Di sisi lain, AI juga menimbulkan risiko yang harus dipertimbangkan dan dikurangi dengan cermat. Salah satu kekhawatiran adalah potensi perpindahan pekerjaan, karena AI mengotomatiskan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Bagian 9, membentuk masa depan, pertimbangan etis dan jalan ke depan. Karena AI terus maju dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sangat penting bagi kita untuk secara proaktif membentuk pengembangan dan penerapannya dengan cara yang bertanggung jawab dan bermanfaat. Ini membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan ahli etika, pembuat kebijakan, peneliti, dan publik untuk memastikan bahwa AI sejalan dengan nilai-nilai manusia dan melayani kebaikan bersama. Salah satu bidang fokus utama adalah pengembangan pedoman dan peraturan etika untuk AI. Pedoman ini harus membahas isu-isu seperti bias, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan privasi. Penting juga untuk mendorong pemahaman dan keterlibatan publik dengan AI. Memastikan bahwa warga negara mendapat informasi tentang potensi manfaat dan risiko dari teknologi transformatif ini. Dengan menerapkan pendekatan yang hati-hati namun optimis, kita dapat memanfaatkan kekuatan AI untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi semua.